gaming franchise. Nama-nama besar di industri game, ada banyak sekali of course, banyak banget. Sekarang kita akan menganalisa beberapa yang bagus, yang jelek. Oke, kita mulai. Pertama, FIFA. Gue bisa jelasin FIFA dengan kayak satu kata, dan satu kata itu probably stagnasi, sumpah. Ini franchise sejak tahun sekitar 2015-an sampai sekarang improvementnya tuh minim anjir tiap game. Career mode tuh kurang lebih sama. Kick off kayak main bolanya ya nggak bisa diubah sih itunya. Cuman kayak career mode-nya gitu no improvement, minim. Mereka cuma peduli sama online, sama meres fans bola per tahun, you know. Game-nya tanpa ada improvement, cuma beda roster doang, harga 800 ribu aja. 800 ribu aja. Di support juga cuma kayak max paling 2-3 tahun. Buat game yang cuman beda player doang dari sebelumnya. BTW dengan mod aja, dengan mod. Kalau lu belajar pakai mod, lu aja bisa main FIFA 16, FIFA 17 dengan player sekarang. Ada Szoboszlai, Gyökeres, DLL. Bisa real face juga pakai mod, lu nggak usah beli lagi. Cuman ini awal yang buruk, detail lah. Yang populer lagi, next, Grand Theft Auto GTA. Franchise favorit semua orang yang nggak terlalu sering main game, kayak casual lah gitu, ini paling favoritnya pasti GTA favorit gue. I mean okay, it's cool, understandable. Tapi kalau satu kata gue bisa jelasin Grand Theft Auto itu konsisten. Secara konsisten mereka good, tapi juga secara konsisten nggak gimana ya, nggak nge-wow banget bagi gue, nggak amazing banget. Nah kayak konsisten nilainya kayak 80 gitu, 80-75 gitu, konsisten di situlah. Story-nya good, kadang bisa nyentuh hati. Beberapa momen kayak San Andreas itu yang pengkhianatan Ryder DLL, yang Big Smoke, Sweet hampir mati itu kayak hit. GTA 5 juga yang mereka mau pecah dari trionya itu kayak nyentuh hati sih, bisa. Gameplaynya bebas, free, tapi menurut gua sih nothing to write home about, nggak terlalu wow banget. Better lah, konsisten bagus, respected. Mafia. Gue suka sih ini, jujur. Secara naratif, story game ini tuh bisa aja jadi kayak blockbuster movie. Ini so good. Tapi sama kayak movie, kelemahannya juga durasinya tuh pendek. Nggak kayak game-game biasa, kayak GTA kan bisa kayak story mode alone itu bisa kayak 10-an jam lebih probably. Mafia paling cuman kayak 4-5, kayak 4 atau 5 gitu. Ya dikit, kayak movie beneran aja. Tapi kalau lu penggemar movie nge-vibe kayak zaman dahulu, kayak gangster, mafia, film-film kayak mungkin buatan David Fincher gitu, mungkin lo akan suka ini. Gue juga suka ini. Kata gue lebih berkesan dari GTA. Soalnya story yang pertama tuh bagus banget. Gue pengen rasanya tuh kayak di bioskop tepuk tangan gitu. Itu bagus. Bagus tuh, Pak. Terasa kayak gitu. Bagus kayak movie, tapi lebih kayak ke movie daripada game. Gamenya restrictive. Lanjut aja langsung, nggak selama-lama. Pokemon. Ini sebagai gaming franchise ya, gue nggak ngitung animenya, movie-nya, atau yang lain, sebagai game doang. Mainline gamenya sih juga ngalamin sama kayak FIFA, dimana tiap game itu improvementnya tuh minim. Sebagai genre monster catching. Mungkin gue nanti masa depan bikin kayak top 10 genre, top 5 di genre, mungkin ada. Sebagai genre monster catching, ini tuh tersikat sama rival-rivalnya, misalnya kayak Digimon, baru-baru ini juga Monster Hunter Stories, itu kayak jauh better kualitasnya daripada game-game main Pokemon. Tapi setidaknya, daripada FIFA ya, Pokemon tuh punya banyak jenis game, beragam. Ada Pokemon Go, yang baru juga ada Pokopia yang mirip Animal Crossing. Dulu ada fighting game namanya Pokken. Jadi kayak variety, ada card gamenya juga. Itu semua kan game ya. Jadi gue naikin lah ke C lah. Tapi jujur li kurang, gue nge-expect lebih dari budget segede mereka. Assassin's Creed, mereka fell off parah, kehilangan jelas kayak identitas mereka sebagai franchise. Jujur aja zaman dahulu, tapi di prime mereka tuh gimana ya, gue nggak main game-gamenya pas masa kecil gue main kayak 2 tahunan yang lalu, kayak maraton semua franchise-nya, ini sangat good. Gue nge-enjoy banget dari Assassin's Creed 2, gue nggak main 1, Brotherhood, Black Flag, 3, Unity, gue nge-enjoy semua itu. Dan maybe di tier list lain gue rate satu-satu kali, top 5 Assassin's Creed game gitu, mungkin bisa. Tapi emang game baru-barunya setelah Origins, gue suka Origins, cuma setelah itu
itu ngelin ke genre yang terlalu beda dari Assassin's Creed, terlalu beda sampai nggak bisa dikenal, sumpah beda banget. Story-nya juga beda, kayak grounded realistiknya udah nggak ada. I know ada momen-momen kayak magic gila di 2 sama DLL, tapi kan secara overall mayoritas of the game itu kan grounded, realistic, historically accurate-nya ada gitu. Sekarang kayak I don't know, mereka kayak kurang deh ngepost agenda apa, gue nggak tahu, kurang. Tapi di detik ini juga, tapi di detik ini gue nggak bisa ngerit mereka rendah banget, soalnya lebih banyak game Assassin's Creed yang bagus dan berkesan daripada yang jelek. Jumlah jelek dan bagusnya tuh banyakan yang bagus. Usually gue lebih berkesan Prime Assassin's Creed daripada GTA. Kayak 2, 3 yang gue sebutin tadi. Jadi gue baik. Monster Hunter. Salah satu obsesi gue kayak baru-baru ini, mereka bener-bener gak punya bad game, by the way. Mereka gak punya game jelek dari awal sampai sekarang. Cuman game-game lamanya itu susah didapetin aja. Nge-emu tuh sedikit clunky. Cuman kalau lo main di device yang harusnya di situ, yang semestinya, ini bagus banget semua gamenya. Semua monsternya kayak gue kenal dan punya ikatan sendiri. Nge-huntnya tuh fun banget. Gue bener-bener suka, mencintai franchise ini, sumpah. Gameplaynya dari luar mungkin sedikit mirip Dark Souls, cuma dodge nge-hit. Tapi pas main, aduh terasa beda anjing. Lu nyiapin kayak prep time Batman buat nge-hunt suatu monster, terus semua prep time lu worth, itu kayak, aduh satisfying banget. Game juga tiap weapon mainnya beda banget, berasa main game baru kadang-kadang, pindah dari jarak jauh ke jarak dekat, atau pindah ke senjata yang cepat atau senjata yang slow. Nah, desain-desain monsternya juga kata gue the best di seluruh media. Monster-monster desain ini, pick. Kelemahannya emang selalu mirip sih kayak film-film Godzilla DLL. Kelemahannya ya di story manusianya itu kurang greget. Tapi kalau kayak lore, kayak behavior, tingkah laku monsternya, gameplay monsternya, desain, itu S tier, man. Buat gue nggak ada game di sini, di franchise ini yang di bawah kayak 85. Antara 85 atau 100 aja. Gue S jujur nih. No bias, tier list gue. Dynasty Warrior. Genre game ini mirip sih tiap game per tahun, hampir sama. Baru-baru ini tapi dengan Origins mereka berusaha nge-evolve tuh, berusaha mengevolusi ke arah yang bagus. Masa depan mungkin cerah buat ini. Gue harap orang-orang mainin lebih, soalnya ini game lumayan sepi zaman sekarang. Padahal masa kecil banyak orang. Tapi emang mainin kayak story dan misi yang kurlep sama, kayak ngikutin buku ya, ngikutin kayak real history juga, itu tuh sama semuanya per game, itu bisa bikin kayak bosen. Berkesan juga, lumayan berkesan sih, cuman nggak wow juga sih, beda di bawah GTA. Superhero genre, Batman Arkham. Puncak di ini game di City. Oh my god, City itu salah satu best game yang gue sentuh aja. Nggak mungkin top 6, 7. Gue juga bakal nge-rate game superhero tinggi, otomatis tinggi by the way. Soalnya gue suka genre superhero, movie, game, komik, segala macam. Gue enjoy medianya. Tapi gue kurang suka Nike. Akhirnya ini kurang. Gue gak suka banget Nike, Arkham Knight. Hot take, Batmobile kebanyakan anjing. Gue pengen pakai Batman tai. Kenapa lu maksa gue masukin mobilnya yang gue cuman kayak L2 mencet roket, R2 itu machine gun, kayak fuck off, gue pengen jadi Batman gitu, yang gue gak suka di Nike. Mungkin karena itu gue gak masuk S. Gue gak suka Nike anjing, demi cuman City gue suka banget. Ada Spider-Man, langsung aja. Dari dulu gue emang lebih ke tim Spider-Man jujur daripada Batman. Spider-Man better. Ini juga pick sih, sama kayak Arkham City. Yang game pertamanya, story yang pertama itu bikin gue nangis anjing. Suitsnya juga bagus-bagus, grafiknya bagus, traversal mekanik terbaik di seluruh media game, btw di seluruh game itu web swinging, fun banget. Nggak ada metode traversal kayak jalan se-fun web swinging, number one. Kelemahannya mungkin story wise Miles dan kedua itu lumayan weak dibanding yang pertama, tapi gameplay wise mereka selalu good. Yang satu Miles, yang kedua so good, crispy banget, gue suka banget. Kata gue karena Batman nggak masuk S gara-gara Arkham Knight. Spider-Man nggak ada yang sejelek Arkham Knight kata gue. Batmobilnya insane coba, nge-kill banget. Gue S.
Superhero lagi, terakhir superhero, terakhir, dua, langsung aja. Infamous, Prototype, soalnya mirip. Uh, ini dua ngasih gue peak power fantasinya tuh insane, ngasih gue power yang ada di imajinasi gue buat gue unleash ke NPC tuh insane dari ini dua. Story-nya juga good aja, gameplaynya tuh nge-show betapa kuatnya kita kayak yang gue bilang tadi, itu kayak keren banget. Dulu mirip kayak game Incredible Hulk zaman dulu gitu, ini kayak fun banget. Ini harusnya jadi kayak tren anjing, daripada waktu dulu tuh di zaman mereka tuh trennya tuh zombie anjing, harusnya jadi tren superhero game aja, sumpah anjing keren banget. Jenis-jenis power Alex Mercer itu unik banget. Cole McGrath, dimana power dia tuh diubah, lu ada pilihan lu jadi orang baik atau jahat gitu, kurang lebih di Infamous. Kekuatan lu berubah anjing, itu keren banget. Visualnya juga berubah, keren banget. Second Son lumayan ngehit ini game. Sama Prototype 2 juga nggak sebagus 1 menurut gua. Dan Alex Mercer jadi villain, bro. Tapi gue pengen mereka balik anjing. Kata gue mereka damn, gue positif lah. Emang gue suka game. Tinggi semua. Persona. RPG nih sekarang. Persona. Did you know? Ini gue bakal positif lagi. Soalnya game favorit gue, nomor 1 of all time, did you know, itu Persona 4 Golden. Belum ada saingan sampai sekarang. Nah, jadi tau lah ya ini di mana. Sekitar sini. Semua game Persona itu nggak ada yang nggak ngehit aja. Companion di franchise ini, teman-teman yang bakal nemenin lu sepanjang story itu terbaik di seluruh game, maybe selevel sama di atas anjing di seluruh gaming. Apapun hidup lu pasti lu ada yang karakter yang nge-connect ke lu, yang benar-benar nge-vibe. Kalau gue kayak off top of my head itu kayak Yusuke, Naoto, Akiko, Makoto. Itu kayak suka banget. Pigman, Estir dengan seklaman. Mass Effect mirip kayak Assassin's Creed sih, tapi nggak terlalu separah Assassin's Creed. Mereka saat ini kayak nggak tahu direksinya mau kemana setelah trilogi awal. Tapi dari 4 game so far, 4 Andromeda habis trilogi awal, 3-nya tuh peak experience yang menurut gua harus dialamin setiap gamer di bumi sebelum kita semua mati aja. Kita harus nyobain Assassin's Creed, Mass Effect maksud gua. Bagus banget, decision makingnya nggak sekompleks kayak Baldur's Gate 3 atau kayak top down RPG lainnya, tapi rata banget keputusan lu, soalnya ke bawah tiap game, cok. Itu 3 gamenya itu ke-connect satu sama lain, story-nya tuh ke bawah, keputusan yang lu bikin Mass Effect 1 ada efeknya kedua dan ketiga, itu keren banget. Companion-nya juga kayak Tali, Garrus, itu selevel sama pick-picknya ya Persona juga. Kata gue mereka punya best companion. Lu punya best companion, gue udah otomatis suka game lu. Gameplay juga kata gue nggak terlalu tua-tua banget. Ada Legendary Edition juga yang ngebantu modernisasiin. Gue replay kayak tahun lalu, gue juga masih enjoy. S still. Kebanyakan nih bagus nih. Oh ini S semua ada yang lu nggak suka. Dragon Age. Sedikit sakit. Gue kan arc ini rendah sih. Franchise-nya soalnya nggak konsisten banget. Walaupun ada satu game yang gue suka banget, gue bisa nge-glaze Dragon Age Origins sampai akhir zaman aja. Gue suka banget sama game. Salah satu best RPG of all time. Story-nya tuh bercabang. Lu bisa bikin choice yang dark banget, tai. Lu bisa kayak milih nasib ngorbanin anak sama emak gitu waktu itu. Itu kayak oh my god, dark banget. Gue harus mikir lama nih. Lu aja bisa. Ini bakal out of context, gila banget. Cuman di awal-awal elf, kita tuh ras elf ya, itu diopresi sama manusia. Jadi di awal-awal tuh kayak sister lu tuh kayak ditangkep gitu, buat dipakai di pesta gitu. Itu parah kan, itu udah dark kan, udah parah banget. Opsinya kita bisa nyelamatin kayak biasa, satu. Kedua, kita bisa terima kayak duit terus biarin aja gitu. Itu gila banget. Itu gila banget sama. Gak ada yang berani kayak gitu sama. No way. Ini dark banget nih game. Dan jujur nih BioWare kehilangan balls-nya buat ngelakuin ini. Gue gak suka Dragon Age 2. Gue gak suka Dragon Age Inquisition. Gue gak suka banget Veilguard anjir. Yang gue suka cuma satu, tapi gak konsisten banget. Veilguard aja salah satu worst narrative experience aja. Mereka main aman banget. Dark-darknya itu udah gak ada lagi, man. Unik kan itu kinda gone, I'm not gonna lie. eFootball. PES Pro Evolution Soccer. Dulu gue lebih suka dia daripada FIFA, you know. Gameplaynya gue lebih crispy menurut gue. Gue temenin FIFA deh. Dia file off-nya insane.
fail off-nya insane. Dia jadi game kayak FIFA yang kayak kompetitor lah gitu, dua ini game. Terus mereka memutuskan untuk jadi free to play, pay to win game anjing. Nah, lu bisa main di mana aja. Ya, jelek banget, gameplay juga jadi jelek, udah nggak ada career mode, bahkan adalah D tier sama. Untuk sekarang kayaknya ini aja deh, ini dulu deh. Untuk sekarang ada banyak lagi franchise yang gue mainin of course, tapi dengan mudah gue bisa bikin part 2. Tapi kayaknya buat video kayak selanjutnya gue mungkin jangan bikin franchise kayak gini sih. Karena luas banget. Mungkin gue kayak pendekin ke genre atau top best Assassin's Creed game atau Monster Hunter game gitu-gitu, mungkin gue list gitu aja. Atau mungkin gue bikin video diskusi aja, jangan tier list, I don't know, nanti dah. Pokoknya untuk saat ini aja. Kalau pada suka gue bisa bikin part 2 dengan mudah, gue simpen buat masa depan. Thanks buat nonton, like, comment, subscribe, dan lain-lain. Thank you, goodbye.